Selamat malam. Jadi pada malam ini saya akan coba membahas satu slide saya yang berjudul Oxygen Cascade dan Oxygen Whirlpool. Kita tahu perkembangan oxygen delivery dalam hemodynamic monitoring atau monitoring pada pasien dengan sakit kritis berkembang pesat sejak tahun 1980 saat Profesor Schumacher mendeskripsikan secara jelas dalam perioperatif high risk. Perkembangan untuk penilaian oxygen delivery bedside didasari oleh suatu konsep oksigenasi, yaitu oxygen cascade dan oxygen whirlpool. Kedua ini tidak bertentangan tapi mungkin saling melengkapi ya. Karena pada awalnya prinsip oxygen delivery itu konsepnya dari atas ke bawah. Jadi dalam arti kata oksigen di mitokondria itu yang menentukan adalah oksigenisasi dari atmosfer. Tapi dalam perkembangan disease dan tata laksana bedside, ternyata yang menentukan oksigenasi itu adalah kebutuhan sel akan oksigen. Jadi dia sifatnya kayak whirlpool, pusaran air yang menyedot ke bawah. Jadi berapa banyak oksigen yang akan kita ambil dari udara itu ditentukan oleh kebutuhan sel akan oksigen. Tapi kita bahas saja mengenai cascade yang lebih mudah. Namun untuk pelaksanaannya kita tentu menggunakan oksigen whirlpool. Kita tahu bahwa oksigen dari atmosfer akan diambil oleh human melalui paru pertama diambil. Proses ini disebut oksigenasi paru. Direpresentasikan dengan nilai PaO2 atau tekanan parsial oksigen di dalam arteri. Setelah diambil di paru, maka oksigen akan diikat oleh hemoglobin, direpresentasikan dengan saturasi oksigen di dalam arteri. Kedua nilai ini bisa didapat di dalam pemeriksaan blood gas analysis. Meskipun saturasi oksigen arteri saat ini bisa juga diambil dari SpO2 atau saturasi oksigen pulsasi di monitor pulsasi yang banyak tersedia saat ini. Kedua komponen ini disebut oksigen konten dalam arteri atau CO2 ya. Jadi harus dikali. Setelah diikat, maka oksigen akan di-delivery oleh sistem cardiac output atau hemodynamic. Inilah yang disebut sebagai hemodynamic, yang merupakan salah satu komponen dari oksigen delivery tentu. Digambarkan dengan flow rate atau cardiac output dikalikan dengan diameter pembuluh darah atau resistance yang nanti menghasilkan blood pressure tentu. Ketiga komponen ini disebut sebagai oksigen delivery atau transport oksigen. Setelah di delivery, maka ada dalam bentuk aliran darah akan didistribusi melalui sistem autoregulasi. Artinya badan akan memilih kemana akan dialirkan aliran darah ini yang penuh dengan oksigen sesuai kebutuhan organ. Jadi by organ di sini. Sebagai contoh, misalnya kita melakukan sport, lari. Waktu lari berarti aliran darah yang dibutuhkan, oksigenasi yang dibutuhkan adalah di lower body. Maka distribusi blood flow akan dialirkan prioritas ke lower body. Dan kalau kita melakukan olahraga upper body, maka aliran darah akan didistribusi ke upper body. Kalau kita makan, maka aliran darah akan diatur ke arah splanchnic. Sehingga kadang-kadang kalau setelah feeding, maka kita akan mengantuk lah, apa itu karena redistribusi blood flow. Nah, setelah didistribusi, yang paling penting adalah difusi, yaitu
bagaimana oksigen bisa berdifusi ke mitokondria. Nah, ini yang menentukan adalah faktor distance, jarak antara pembuluh darah dengan mitokondria atau sel. Nah, ini ditentukan oleh komponen interstisial. Jadi distance ini berperan penting. Jika terjadi edema interstisial, maka oksigen akan sulit masuk ke dalam sel untuk dipakai untuk memproduksi oksigen energi. Nah, ketiga komponen bawah ini yang disebut sebagai oksigen consumption. Nanti kita akan lihat ada di proses dinamik, ya. Jadi kalau tadi katakan oksigen whirlpool, maka oksigen delivery itu sangat ditentukan oleh oksigen consumption. Kalau oksigen consumption kita low, maka oksigen delivery akan low. Kalau kita olahraga atau kena sepsis atau multiple trauma, oksigen consumption meningkat, maka delivery akan meningkat. Jadi yang disedot dari atmosfer semakin banyak, hemoglobin juga terbentuk banyak kalau di daerah tinggi, dan takikardi atau hipertensi untuk mendeliver dalam bentuk cardiac output. Jadi keseimbangan itu akan kita bicarakan nanti. Jadi untuk saat ini mengenai oksigen cascade dan oksigen whirlpool telah kita bahas. Mudah-mudahan bisa dibaca juga di referensi-referensi, tinggal diklik di Google oksigen delivery dan oksigen consumption. Terima kasih.